saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah,
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami di dalam program ibadah secara online. Saya berharap dan saya percaya hingga saat pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik. Tidak ada kekurangan apapun dalam hidup kita. Baik kesehatan kita maupun apa yang kita perlukan di hari-hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan segalanya. Dan kalaupun terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita masalah silih berganti, tekanan ada atas hidup kita, tetaplah semangat, berdoa, percaya bahwa Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Oleh sebab itu selama masa ibadah online ini, kami dari gereja berharap kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin selama ini mengalami mukjizat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara tidak boleh menceritakan kepada kami, kepada gereja di tempat ini, kepada pengerja di tempat ini, sehingga kesaksian Bapak Ibu Saudara menjadi kekuatan bagi kita semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga sebagai informasi kepada jemaat Tuhan, hingga sampai saat ini masih dilakukan ibadah secara online. Nanti ketika akan dilakukan ibadah secara new normal, secara resmi akan disampaikan oleh gereja di tempat ini. Demikian juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara rindu memberikan persembahannya, Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahannya baik secara online. Di sini ada QR, ada OVO, ada GoPay. Bapak Ibu Saudara boleh memberikannya melalui aplikasi tersebut. Demikian juga bisa memberikan persembahannya melalui kolektif dari Gembala Kul, dan ataupun misalnya Bapak Ibu Saudara mempunyai waktu di jam kerja sekretariat, Bapak Ibu Saudara boleh membawa persembahannya ke tempat ini. Puji Tuhan, bila pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita, hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan ajaib bagi kita semua. Mari kita berdoa, kita rindukan hadirat Tuhan, hadir bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Sungguh kasih setiamu nyata atas kami. Dari hari demi hari yang kami lalui, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan ajaib. Tangan Tuhan merajut kehidupan kami. Sedetil-detilnya Engkau memberikan rencana yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau hingga saat ini kami boleh ada, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, boleh bersama-sama kami memuji dan menyembah Engkau. Kami tahu ini adalah waktu yang sangat istimewa, kami boleh berjumpa datang kepadamu. Di pagi hari ini Tuhan, bersama-sama umat-Mu, bersama-sama jemaat-Mu, bersama suami, istri dan anak-anak kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang menyembah Allah. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Karena kasih setiamu, kebaikanmu yang sangat besar, kami boleh rasakan dalam kehidupan kami. Sekalipun Engkau izinkan tekanan masalah terjadi atas hidup kami, Tuhan, kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami merasakan keterpurukan, merasakan putus asa, di sana Engkau hadir melawat kami. Engkau menyatakan mukjizat-Mu, Engkau menyatakan berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini perkenankan kami, perkenankan umat-Mu Tuhan untuk datang menyembah, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu ya Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bersama, mari angkat tangan kita, mari kita sembah Dia. Mari angkat hatimu, hampiri tata Allah, naikkan syukur, naikkan korban syukur. Mari bersama katakan Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan.
Mari yang di rumah, mari yang di gereja, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari angkat hatimu, sembahlah. Katakan Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah. Biarlah kami bersyukur pagi hari ini buat segala yang Engkau buat, Engkau lakukan di tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Kau yang memberikan kekuatan kepada kami, Kau yang telah memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagar perlindungan-Mu, buat perisai penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selama ini atas setiap kami umat-Mu. Kami tahu di hari-hari ini Kau sedang menguji setiap kami, untuk kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita kembali di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang kami andalkan, Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Percayalah bahwa ada mukjizat hingga saat ini. Tuhan sanggup melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya Tuhan. Amin. Mari kembali dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan yang ajaib Allah sudah lakukan dan buat bagi setiap kami. Kami percaya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh. Aku percaya. Amin Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan yang ajaib. Amin. Aku percaya
mujizat. Saya rindu kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kami percaya telah diperbuatannya. Aku percaya ada. Mari dengan lebih sungguh-sungguh. Aku percaya ada mujizat. Mari yang di rumah dengan percaya angkat tanganmu kepada Tuhan, bahwa perbuatan Tuhan ajaib di tengah hidupmu. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan akan menolong hidupmu, memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan. Haleluya. Mari angkat tangan kedua tangan kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya, percaya ada mujizat. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami percaya, kami berharap, kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Tuhan bekerja atas hidup kami. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, ke dalam tangan Allah yang dahsyat, ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Allah. Mari yang di rumah angkat tangan-Mu. Mari sembahlah Dia, berserulah kepadanya dan panggil nama Yesus. Oh yang ajaib bagi kami Tuhan, perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang ajaib.
Kau yang sanggup menolong, Kau yang sanggup membuat mujizat, Kau yang sanggup menyembuhkan. Hari-hari ini Tuhan, biarlah setiap kami umat-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Beban masalah, pergumulan, sakit penyakit, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, iman kami tetap percaya, roh kami tetap teguh, kaki kami terus melangkah, memenuhi panggilan Tuhan, mendengarkan suara Allah, melakukan firman-Mu, berdoa dan berseru berharap kepada-Mu. Kiranya mujizat, kiranya kuasa Allah, kiranya sukacita Allah dicurahkan melimpah bagi setiap kami umat-Mu. Yang sakit Allah sembuhkan, yang terikat Allah lepaskan, yang berbeban berat Allah berikan legaan, yang kekurangan Allah cukupkan. Pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga, pemulihan terjadi atas setiap suami-suami, pemulihan terjadi atas setiap istri, anak-anak orang tua. Tuhan lawat kami semua, Tuhan nyatakan kuasa Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, katakan haleluya. Tuhan Engkau dahsyat. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan sungguh-sungguh ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kehadiran-Mu di rumah kami, kehadiran-Mu atas keluarga kami, kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tahu ada kemenangan terjadi. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Hadirlah Tuhan tengah keluarga kami, hadirlah di tengah kehidupan kami. Biarlah mujizat kuasa Tuhan dinyatakan. Kemenangan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Oh, kami percaya ada mukjizat terjadi atas kami Tuhan. Kami percaya ada mukjizat terjadi di rumah-rumah. Kami percaya ada mukjizat terjadi atas setiap keluarga-keluarga anak-Mu Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui apa yang terjadi membuat kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Engkau. Kami tahu siapakah lawan kami, karena Allah ada atas pihak kami. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Untuk selama-lamanya nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Yesus, mari bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup, tidak henti-hentinya kita akan diperhadapkan dengan masalah. Namun satu hal kita percaya, ketika kita ada di dalam Tuhan,
Ketika kita berharap dan berserah kepada Allah, Allah lah sumber kekuatan kita. Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah jiwaku, itulah Engkau Tuhan bagiku, takkan pernah tinggalkan diriku bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Mari katakan gelap malam, gelap malam, lembah kelam yang ada di dalam hidupku, di dalam hidupku. Takkan lagi menggetarkan hatiku, sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu. Di dalam dunia ini tiada seperti, sekali lagi, bila ku bersamamu, bila ku bersamamu. Mari bertepuk tangan. Siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu. Ya, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu. Siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut. Sekali lagi, bila ku di dalammu. Siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada seperti, tiada ku takut untuk selamanya. Haleluya. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bila hari-hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya Allah akan terus memberkati bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
bagiku. Kami percaya sungguh kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Mari bersama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah yang sanggup limpahkan, haleluya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan. Kasih-Mu nyata, anugerah-Mu melimpah. Haleluya. Sebab Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, anugerah dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Biarlah saat pagi hari ini terus hati kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya nyata bagi setiap kita. Apapun yang kita hadapi, percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari terus persiapkan hati kita, bahwa hati kita terus menyembah Dia, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah pertolongan bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan jalan kepada setiap kami. Rintangan, masalah, tekanan, sakit, penyakit yang terjadi, itu semua Engkau izinkan terjadi bagi setiap kami, untuk supaya kami lebih lagi dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi sungguh-sungguh mencari Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari kembali naikkan pujian. Engkaulah kekuatanku,
akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tangan kita sejauh langit dari bumi. Setiap hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari dengan lebih sungguh-sungguh sejauh langit. Penuhi kami Tuhan, yang rindu Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku dan sukacitaku. Mari sekali lagi sambil mengangkat kedua tangan kita, sejauh langit, begitu besar kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah kekuatanku, sukacitaku Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Roh Kudus, Engkau yang Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hari ini Roh Kudus, kami buka hati kami untuk mengizinkan Kau bicara dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya dengan setiap keterbatasan, firman-Mu dapat mengubah setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Jemaat New Cikarang Church yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi satu kebenaran firman Tuhan yang ada di hati saya di masa-masa pandemik ini, yaitu tentang didikan Tuhan. Saudara, Alkitab menulis ada satu orang di dalam Alkitab yang dikatakan seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Tentu saudara semua tahu orang itu adalah Daud, saudara. Dan orang yang berkenan di hati Tuhan ini, saudara,
Satu hari dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, saudara. Di mana Daud mengambil istri orang namanya Batsheba. Dan kemudian istri orang ini, Batsheba ini, hamil, saudara. Dan ketika hamil, Daud justru malah membunuh suaminya Uria, saudara. Dan setelah itu terjadi, ada seorang nabi Tuhan namanya Nabi Nathan. Dia datang, saudara, kepada Daud untuk menegur Daud. Dan ketika Nabi Nathan menegur Daud, saudara, Daud, firman Tuhan katakan, dia bertobat. Bahkan dia menulis satu mazmur yang luar biasa tentang pertobatannya. Bayangkan, saudara, seorang raja, dia tidak peduli, saudara, tentang gengsinya. Dia tidak peduli dengan harkatnya dan martabatnya. Ketika Tuhan menegur dia, Daud bertobat, saudara. Tapi saudara tahu ada satu kisah dalam Alkitab yang menurut saya, saudara, ya, ini mudah dilakukan daripada Daud, saudara, mengakui dosa-dosanya. Tapi justru, saudara, ini tidak dilakukan. Dan ayat ini terjadi dalam 2 Samuel 12 ayat 24 dan 25. Saudara, ketika Batsheba hamil, anak yang pertama yang dikandung Batsheba itu meninggal. Dan kemudian ayat ini ditulis, saudara, dikatakan begini, ayat 24, 2 Samuel 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Dan Alkitab dengan jelas menulis dari ayat ini, saudara, Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, ianya ditulis dengan huruf besar, Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Nah, saudara, jadi ketika Batsheba mengandung anak yang kedua, lalu lahir, dan Daud itu memberikan nama Salomo kepada anak itu. Dan Alkitab menulis, saudara, bahwa Tuhan itu mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Nathan, karena Tuhan mengasihi anak ini, Tuhan menyuruh untuk menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat ini, bukankah sebetulnya, saudara, mudah bagi Daud untuk mengubah nama Salomo menjadi Yedijah? Hal yang lebih sulit menurut saya, saudara, bagaimana Daud, saudara, mengaku dosanya, bertobat, saudara. Bahkan dia, saudara, dia tidak malu menulis sebuah mazmur atas kejatuhannya. Yang saya tahu, saudara, tidak semua orang bisa lakukan itu. Daud karena begitu mengasihi Tuhan. Daud taat sama Tuhan, saudara. Daud bertobat sungguh-sungguh. Tapi pertanyaannya, saudara, kenapa untuk melakukan hal yang sangat sederhana, di mana Tuhan ingin merubah nama Salomo menjadi Yedijah, Daud justru tidak taat? Tentu, saudara, mungkin banyak juga yang tidak tahu tentang ayat ini, karena sampai akhir hidupnya Salomo tetap kita ketahui sebagai seorang raja dengan nama Salomo, dan Daud tidak mengubah nama Salomo menjadi Yedijah. Pertanyaan saya adalah, kenapa untuk melakukan hal yang kelihatannya mudah seperti ini, tapi justru Daud tidak lakukan? Nah, saudara harus mengerti bahwa setiap kali Tuhan mengubah nama seseorang, maka artinya Tuhan bukan hanya sekedar mengubah namanya karena iseng saja. Tapi ketika Tuhan mengubah nama seseorang, artinya Tuhan mengubah destiny hidup seseorang. Tuhan mengubah tujuan ilahi hidup seseorang. Bahkan ketika Tuhan mengubah nama orang, maka Tuhan juga mengubah takdir masa depannya. Dan Tuhan mengubah nasib hidup orang itu. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, saudara, Tuhan itu sering mengubah nama orang. Nama Abram diubah Tuhan menjadi Abraham. Nama Abram itu memiliki arti Bapa yang terhormat, saudara. Dan ketika Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, Tuhan sesungguhnya menaruh atau menambahkan kata Yahweh YHWH kepada kata Abram menjadi Abraham. Di mana Abram yang memiliki arti Bapa yang terhormat, diubah tujuan hidup atau destininya, nasibnya menjadi Abraham yang memiliki arti Bapa dari banyak bangsa.
Dan saudara juga tahu bagaimana Yakub yang artinya tukang jegal atau penipu. Tuhan masukkan lagi namanya Yahweh kepada nama Yakub, sehingga Yakub yang artinya penipu dan tukang jegal diubah Tuhan nasibnya menjadi Israel yang memiliki arti orang yang bergumul dengan Allah atau Allah adalah pemenang. Saudara bisa lihat dan saudara bisa cari di Alkitab bagaimana Tuhan mengubah nama banyak orang. Tuhan mengubah nama Hosea bin Nun menjadi Yosua. Tuhan mengubah saudara nama Simon yang artinya ilalang, orang yang mudah goyang saudara, orang yang tidak punya pendirian, diubah Tuhan hidupnya menjadi Petrus saudara, yang memiliki arti saudara batu karang yang kuat. Nah saudara, Salomo itu berasal dari kata shalom yang memiliki arti damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan. Dan Tuhan ingin mengubah nama Salomo yang memiliki arti damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan menjadi Yedijah, saudara. Yang memiliki arti, saudara, the beloved of Jehovah. Yedijah memiliki arti orang yang dicintai oleh Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kenapa Daud tidak mau mengubah nama Salomo menjadi Yedijah atau orang yang dicintai Tuhan? Bukankah keren saudara? Bukankah baik ketika saudara Salomo yang hanya memiliki arti damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan dirubah menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan? Tapi kenapa Daud tidak lakukan itu? Saudara, Daud itu tahu apa arti dicintai Tuhan. Kalau saudara baca kisah Daud, cintanya Tuhan itu membuat urapan Tuhan turun ke atas hidup Daud. Cintanya Tuhan itu saudara yang membuat Daud dari seorang gembala, dari seseorang saudara yang tidak punya apa-apa menjadi seorang raja. Cintanya Tuhan itu saudara yang membuat Daud diurapi Tuhan sehingga ketika dia berperang melawan Goliat, dia bisa memenangkan peperangan itu. Cintanya Tuhan itu saudara yang membuat Daud kemanapun dia pergi, firman Tuhan katakan, kemanapun Daud berperang, Daud selalu berperang saudara dengan kemenangan yang dari Tuhan. Tapi saudara dengar hari ini, Daud juga mengerti bahwa cintanya Tuhan itu saudara yang membuat Daud mengalami saudara. Satu hari Daud dikejar-kejar mertuanya Saul saudara. Dan Daud dilempar oleh Saul tombak ke arahnya saudara. Cintanya Tuhan saudara itu membuat Daud satu hari saudara, Daud bergelandang dengan orang-orang yang berhutang di Gua Adulam saudara. Saudara harus mengerti hari ini, jikalau Tuhan mencintai saudara dan saya, maka Tuhan akan mendesain kita begitu rupa saudara. Didesain Tuhan dengan hebat. Itu artinya bahwa seringkali saudara, kita harus diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang mengerikan dan sukar dengan Tuhan. Cintanya dari Tuhan itu seringkali saudara, itu membuat kita harus dididik oleh Tuhan. Dan saudara harus mengerti bahwa seringkali ketika hidup kita dididik Tuhan, seringkali didikan itu tidak enak. Seringkali didikan itu menimbulkan kesakitan dalam hidup kita. Seringkali didikan itu menempa hidup kita dengan sangat keras. Dan seringkali saudara didikan Tuhan itu membuat hidup kita tidak nyaman bertahun-tahun saudara. Dan Daud mengerti itu. Dan saudara, kenapa Daud dia tidak mau mengubah nama Salomo menjadi Yedijah? Di mana saudara, Salomo yang memiliki arti damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan. Kenapa tidak mau saudara Daud mengubah nama Salomo menjadi Yedijah? Itu seperti ini saudara. Saudara sering dengar nggak bagaimana kalau ada seorang bapak berkata seperti ini kepada anaknya? Anakku,
Papa ini dulu pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan Papa. Biarlah cuman Papa yang mengalami masa sulit ini. Masa-masa yang susah itu. Tapi biar mulai sekarang kamu gak usah ngalamin itu. Biar Papa. Daud itu saudara sebagai seorang bapak, itu saudara punya feeling seperti itu. Dia cuma ngomong gini, Tuhan, udahlah Tuhan. Aku ini tahu rasanya dicintai Tuhan. Aku ini tahu Tuhan. Kalau aku ini dicintai Tuhan, aku ini akan dididik oleh Engkau. Daud pengen ngomong sama Tuhan gini, Tuhan udah cukup lah Tuhan. Biar aku saja yang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak dididik Tuhan. Udahlah aku ini yang ngalamin ini, tapi Salomo ini anakku jangan. Biarlah Salomo itu mengalami seperti apa namanya? Yaitu apa? Damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan melihat Salomo, saudara, sampai akhir hidupnya, bukankah dia mengalami damai sejahtera? Bukankah dia mengalami kemakmuran dan kelimpahan? Tapi saudara tahu, karena Daud tidak mengizinkan Tuhan mendidik Salomo. Betul, Alkitab menulis, Salomo adalah raja yang makmur, raja yang limpah. Kalau saudara pelajari Alkitab, bahkan di masa Salomo, bangsa Israel mengalami kejayaan. Semuanya mengalami damai sejahtera. Tidak ada hal yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Tapi saudara tahu, karena Daud tidak mengizinkan Tuhan mendidik Salomo. Pada akhir kehidupan Salomo, Alkitab menulis, hati Salomo karena begitu banyak istri dan gundiknya, di akhir hidupnya, hati Salomo berpaling daripada Tuhan dan menyembah Allah lain. Saudara, karena Daud tidak mengizinkan Tuhan mendidik Salomo, maka di akhir hidupnya, Salomo tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, hari ini saudara harus mengerti bahwa apapun yang terjadi hari ini dalam kehidupan saudara, Tuhan seringkali harus mengizinkan semua itu terjadi untuk mendidik hidup saudara dan saya. Amin. Dan hari ini saya ingin saudara mengerti bahwa didikan itu adalah cara Tuhan membangun fondasi untuk sesuatu yang besar. Hampir banyak orang, saudara, selalu menyukai sesuatu yang sensasional, sesuatu yang glamor, dan sesuatu yang supernatural. Tapi tidak suka, saudara, menyukai membangun fondasi melalui proses di dalam kehidupannya. Kenapa banyak orang, saudara, memiliki banyak usaha di dalam kehidupannya, di mana bapaknya memulai dari nol. Tapi kemudian, saudara, anaknya dan cucunya, saudara, justru hanya menghabiskan harta kekayaannya itu. Karena kenapa? Karena mereka tidak punya fondasi yang kuat di dalam kehidupannya. Orang itu senang, saudara, membangun sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Banyak tepuk tangan, banyak sorak-sorai. Tapi saudara dengar, di hari-hari seperti ini, justru di masa pandemik ini, sesuatu yang asli ketika kita tidak mempunyai fondasi yang dalam, fondasi yang benar di hadapan Tuhan. Justru di tengah situasi seperti ini, saudara, banyak orang ketika ekonominya digoncang, hidupnya juga goncang. Ketika pekerjaannya digoncang, hidupnya juga digoncang. Bahkan maaf saya katakan, banyak hamba Tuhan hari-hari ini ketika gerejanya digoncang, pelayanannya digoncang, hidupnya digoncang Tuhan. Kenapa? Karena tidak banyak orang, saudara, suka membangun fondasi. Karena fondasi itu, saudara, hanya bisa dibangun lewat proses atau didikan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, apapun yang saudara alami hari-hari ini, jika Tuhan sedang mendidik engkau melalui masa-masa yang tidak enak, melalui masa-masa yang mungkin saudara, menurut saudara tidak nyaman, saudara, itu adalah didikan Tuhan. Dan izinkan didikan Tuhan itu, saudara, terjadi dalam hidupmu. Karena ketika Tuhan lakukan itu, maka sesungguhnya Tuhan sedang membangun fondasi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Nah, saudara juga harus mengerti bahwa didikan Tuhan itu adalah sebuah landasan yang Tuhan bangun, saudara, untuk membuat sebuah pesawat dapat terbang tinggi, saudara. Saudara tahu, sebuah pesawat untuk dia bisa terbang, dia perlu sebuah landasan. Saudara juga tahu bagaimana jika kehidupan saudara dan saya ingin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kita perlu sebuah landasan, di mana landasan itu, saudara, akan membawa hidup kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Kenapa banyak orang hidupnya tidak pernah maksimal, saudara? Karena dia melewatkan namanya didikan Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa didikan Tuhan akan membuat kita mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Didikan Tuhan akan membuat kita mengerti dan kita bisa melihat potensi dan kemampuan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Didikan Tuhan adalah tempat di mana Tuhan, saudara, sedang menajamkan pisau kehidupan kita untuk satu saat, saudara, pisau itu akan dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Dan saudara tahu, hari-hari ini banyak orang sedang mengalami proses dan didikan Tuhan. Tapi pertanyaan saya adalah, kenapa banyak orang, saudara, sedang mengalami didikan Tuhan di dalam hidupnya, saudara? Banyak orang mengalami proses di dalam hidupnya, tetapi banyak orang mengalami proses dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Banyak orang ketika diproses Tuhan hidupnya, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Karena yang pertama yang ini saya bagikan adalah ini, saudara. Karena banyak orang cukup rendah hati untuk meresponi didikan Tuhan. Tapi, saudara, tidak cukup memiliki kerelaan hati untuk hidupnya diselaraskan menjadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, ketika proses dalam hidup kita, respon orang beda-beda. Amin, saudara. Bahkan ketika pandemik ini datang, saudara, banyak orang responnya beda-beda. Ada yang responnya mungkin ketika pertama kali mengalami proses, saudara, ya, mengalami pandemik ini, saudara. Banyak orang mungkin yang tadinya marah. Lalu ketika diproses Tuhan, saudara, dia mulai marah, akhirnya dia mulai sadar, saudara. Wah, saya sebagai anak Tuhan tidak boleh marah. Dia mulai meresponi dengan benar. Dia mulai menerima, dia mulai mengucap syukur, saudara. Tapi saudara tahu, meresponi didikan Tuhan, saudara, ternyata tidak cukup saja. Kita perlu rendah hati untuk meresponi didikan Tuhan. Tapi saudara tahukah bahwa meresponi didikan Tuhan saja tidak cukup? Karena engkau meresponi didikan Tuhan, meresponi proses yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu, itu tidak mengubah kehidupanmu. Karena ternyata apa? Ketika kita setelah rendah hati meresponi didikan Tuhan, kita perlu juga namanya kerelaan hati untuk menselaraskan hidup kita, saudara, seperti apa yang Tuhan mau. Ketika saudara sudah meresponi didikan Tuhan, proses yang saudara sedang alami dengan benar, maka saudara perlu memiliki kerelaan hati untuk apa? Hidup saudara diselaraskan, disamakan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, karena ternyata saudara, untuk menselaraskan hidup kita menjadi sama dengan apa yang Tuhan mau, ada kalanya kita harus rela, saudara, untuk menukar apa yang kita miliki dengan apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Kita perlu rela, saudara, mungkin untuk membuang apa yang kita pikir baik untuk ditukar dengan apa yang Tuhan punya yang lebih baik untuk kehidupan saudara dan saya. Seringkali, saudara, naik level dalam kehidupan kita artinya kita harus berani membuang apa yang baik di dalam kehidupan kita untuk ditukar dengan apa yang terbaik yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin.
Oleh karena itu saudara, ketika saudara sudah rendah hati meresponi didikan Tuhan, mari hari ini saudara kita juga miliki kerelaan hati untuk menselaraskan hidup kita seperti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara, poin selanjutnya ketika saudara sudah memiliki kerelaan hati saudara untuk diselaraskan hidupnya dengan Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar untuk mencintai didikan Tuhan. Amin saudara. Dalam hidup ini saudara, segala sesuatu dalam hidup ini itu berubah. Amin saudara. Apalagi hari-hari ini perubahan terjadi dengan sangat cepat. Semua dalam kehidupan kita selalu berubah. Satu-satunya dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah berubah yaitu perubahan itu sendiri. Oleh karena itu saudara, jangan jadikan perubahan itu saudara sebagai musuh dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi justru jadikan perubahan itu sebagai kawan saudara. Oleh karena saudara mengetahui bahwa ketika Tuhan mencintai saudara, Tuhan pasti mendidik saudara. Maka saudara harus belajar untuk mencintai didikan Tuhan saudara. Jadikan didikan Tuhan itu sebagai sahabat dan teman dalam kehidupan saudara. Jangan jadikan didikan Tuhan itu sebagai musuhmu saudara. Karena dalam Ibrani 12 ayat 5-8 dikatakan seperti ini saudara. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Firman Tuhan katakan seperti ini. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah berputus asa apabila engkau diperingatinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak gampang. Saudara harus mengerti prinsip ini. Firman Tuhan katakan begini saudara. Kalau Tuhan mencintai kita, maka Tuhan akan mendidik kita. Saudara harus mengerti prinsip ini bahwa cinta Tuhan itu selalu berjalan saudara bersama dengan didikannya. Artinya apa? Kalau Tuhan mencintai saudara dan saya, Dia pasti mendidik saudara. Oleh karena itu saudara harus mesti memahami saudara. Tuhan mencintai kita, Dia pasti mendidik kita. Demikian pula saudara, kalau Tuhan mendidik kita, pasti karena Tuhan mencintai kita. Oleh karena itu apa saudara? Oleh karena itu saudara dan saya juga harus mengerti. Jikalau saudara dan saya mencintai Tuhan, maka juga saudara harus belajar untuk mencintai didikannya. Saudara tidak bisa berkata, aku mencintai Tuhan, tapi aku tidak mau didikannya. Atau saudara sebaliknya, saudara berkata, Tuhan, aku mau dididik Tuhan, tapi aku gak mau mencintai. Gak bisa saudara. Saudara harus memahami bahwa cinta Tuhan itu selalu berjalan bersama dengan didikan Tuhan. Itu sama seperti saudara, anugerah Tuhan itu selalu berjalan bersama dengan kebenarannya Tuhan. Grace itu selalu berjalan dengan truth saudara. Saudara tidak bisa berkata aku cuma mau anugerah Tuhan, tapi aku gak mau hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu saya tidak percaya saudara, kalau saudara sungguh-sungguh menerima anugerah Tuhan, hidup saudara sembarangan. Kalau hidup saudara sembarangan, saudara belum mengerti namanya anugerah Tuhan. Karena anugerah itu selalu berjalan dengan namanya saudara kebenaran. Demikian juga kalau saudara mencintai Tuhan, maka saudara dan saya harus mengerti bahwa cinta Tuhan, Alkitab dengan jelas mengatakan, jikalau saudara adalah anak saudara. Ayat 6 dikatakan Ibrani 12, Tuhan itu mengajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara harus mengerti kalau Tuhan mencintai hidup saudara, maka Tuhan akan mendidik saudara dan saya.
Dan biar dari firman ini saudara mengerti bahwa apapun yang hari-hari ini saudara alami, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami proses Tuhan dalam hidupmu, Tuhan sedang mendidik saudara. Dengar saudara, hari ini saya harus katakan, karena Tuhan mencintaimu, justru Tuhan mendidik engkau. Karena Tuhan mencintai engkau, justru Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupanmu. Karena tujuannya apa? Supaya saudara, kemuliaan Tuhan hari-hari ini nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah hari ini saudara mengerti, saudara. Jangan kita seperti Daud yang tidak mengizinkan Tuhan mendidik Salomo. Sehingga di akhir hidupnya hati Salomo berbalik kepada Tuhan. Hati Salomo menyembah kepada Allah lain. Dan hari ini, apapun yang saudara sedang alami, engkau mungkin sedang merasakan bahwa didikan Tuhan itu begitu keras dalam hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami hari ini masa-masa yang sangat tidak enak. Tapi saudara dengar, hari ini saya mau katakan, saudara hari ini harus mengerti bahwa iblis mencoba menipu engkau dengan mengatakan apapun yang saudara alami itu karena Tuhan tidak mengasihimu. Saudara mengalami semua ini karena Tuhan membenci engkau. Mungkin iblis saudara mulai masuk dalam pikiranmu dan dia mulai saudara mengatakan hal-hal yang salah. Tapi dengar, hari ini biar firman Tuhan membebaskan engkau. Biar hari ini engkau saudara dan saya mengetahui bahwa justru ketika Tuhan mencintaimu, ketika Tuhan mengasihimu, Dia akan mendidik engkau. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan, jangan menyerah. Saudara, jangan khawatir. Maju terus, karena ketika engkau diproses Tuhan hari ini, justru itu karena Tuhan mengasihimu. Dan hari ini, dimanapun saudara berada, mungkin hari ini saudara sedang di titik saudara sudah tidak tahan. Saudara tidak kuat lagi dengan proses yang saudara alami. Jika engkau hari ini sedang melihat ini dan engkau dimanapun saudara berada, bolehkah saudara mengangkat tanganmu? Dan hari ini saya akan berdoa buat engkau. Saudara, hari ini aku berdoa buat anak-anakmu yang mengangkat tangannya. Aku berdoa Tuhan, biar engkau Allah yang menguatkan hati mereka. Kuatkan hati mereka. Kuatkan iman mereka. Berikan mereka kembali pengharapan yang baru Tuhan. Dan biar hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap tipu muslihat iblis, setiap pemikiran-pemikiran yang salah, yang mencoba Tuhan mengatakan kepada hidup kami dan membuat kami berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kami. Dan hari ini biar pemikiran-pemikiran yang salah itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kau akan berbicara terus sementara hamba-Mu selesai berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kami akan berdoa untuk gereja. Kami akan berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Biar Engkau yang melawat umat-Mu, melawat gereja-Mu. Hadirat Roh-Mu tercurah bagi setiap kami. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah,
layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh menikmati lawatan Tuhan, kalau kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang ada di jalan, maupun yang ada di tempat kerjaan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan, melalui janji-janji kebenaran firman-Mu itu yang Engkau telah sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada siang hari ini Tuhan. Sekecil apapun pelayanan kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan mengurapi pelayanan kami Tuhan, agar menjadi berkat bagi umat-Mu di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa dari pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Baik dari pemimpin yang tertinggi, dari presiden, wakil presiden, begitu menteri-menteri yang ada. Dari pusat sampai ke daerah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan bagi TNI Polisi Tuhan, yang menjaga keamanan bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kemampuan kepada mereka di dalam mengawasi dan menjaga bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, begitu juga kami berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami, gembala rayo kami, begitu juga gembala kami di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati mereka di dalam pelayanan mereka. Engkau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan, agar melalui pelayanan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk dibawa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi kegiatan gerejamu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati Tuhan. Apapun pelayanan kami yang akan kami lakukan di gerejamu di tempat ini, Tuhan selalu memberkatinya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Dan sebelumnya Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
Kalau kami boleh beribadah, kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami senang Tuhan berada bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami senang Tuhan karena Engkau yang memberkati kami. Karena Engkau yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya percaya bahwa kita terus menerima berkat dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.